Warga Jalan Enim 2 RT 7 RW 3 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi pada Senin dini hari. Warga yang tengah tertidur lelap terpaksa keluar rumah dan panik melihat kobaran api di salah satu rumah warga. Api pun cepat membesar dan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Besarnya kobaran api membuat si jago merah merambat ke gudang popok serta bangunan lainnya. Diperkirakan ada 3 bangunan yang terbakar akibat kejadian ini. Sejumlah penghuni langsung menyelamatkan diri, serta salah satu penghuni rumah mencoba menyelamatkan kendaraannya dari amukan si jago merah. Posisi itu api pertama itu ada di belakang, persis di belakang depo air. Sampai ada ledakan itu berulang-ulang kali. Ledakan itu. Barulah setelah depo air itu habis semua, baru pindah ke sebelah gudang pempes. Semua itu. Berarti 2 bangunan ya? Udah menjalar 3. Udah menjalar 3 bangunan sampai saat ini. Dari tutup depo air minum, pempes, sampai sebelahnya rumah Pak Haji. Belasan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga akibat korsleting listrik ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kasus kebakaran kini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainis melaporkan. Belasan hingga puluhan orang di kawasan Jalan Komodo Laut Yosudarso seakan-akan berlomba saat mengambil minyak goreng dari truk yang terbalik. Warga membawa wadah mulai dari ember hingga botol plastik minuman bekas, mengais tumpahan minyak goreng yang keluar dari celah pintu kontainer menggunakan cangkir plastik. Kejadian ini bermula saat truk kontainer datang dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Truk tiba-tiba meledak, kemudian kehilangan kendali lajunya hingga terbalik. Tadi tahu meledak di apa? Di habis tekongan itu meledak tangki, tangki kompresor. Dan itu dibantingnya ke kiri. Dan itu di kiri itu kan ada gundukan ruang kontrol PLN. Itu dihantamnya oleh. Ada korban jiwa, Bang? Ada. Sopirnya sendiri? Supirnya udah pergi. Udah pergi ya? Tapi nggak lari tadi. Ada ya? Polisi baru. Supir truk dan kernet selamat langsung dievakuasi warga. Sementara itu peristiwa kecelakaan tunggal ini telah ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainis melaporkan. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari kota Batam, Kepulauan Riau. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara sebuah mobil ambulans dan mobil minibus. Iya, 1 orang tewas sementara 5 penumpang lainnya terluka dalam kecelakaan ini. Warga berusaha mengevakuasi penumpang dari dalam mobil ambulans sesaat usai ditabrak mobil Toyota Agya berwarna merah. Satu persatu para penumpang dikeluarkan dari ambulans yang terguling ini. Total ada 6 penumpang yang ada di dalam ambulans, terdiri dari 1 pasien kritis, 2 anggota keluarganya, 2 perawat, serta seorang supir. Akibat kecelakaan naas ini, nyawa pasien yang tengah kritis berusia 50 tahun tak tertolong. Sementara sopir ambulans mengalami patah tulang di tangan kanan, sedangkan 2 anggota keluarga dan 2 perawat mengalami luka ringan. Seorang saksi mata sekaligus tim relawan ambulans menyebut kecelakaan ini bermula saat ambulans melaju dari Sekupang mengarah ke Grand Batam Mall dengan sirine berbunyi karena membawa pasien kritis. Sementara dari arah Batu Ampar menuju BCS Mall, melaju mobil Agya merah yang mana saat itu posisi lampu sedang hijau. Di persimpangan inilah mobil merah bertemu dengan ambulans dan tak sempat mengerem. Mobil merah pun menghantam badan ambulans bagian tengah hingga membuatnya terbalik. Mobil itu ngejar dari kuning ke merah. Nah, emang dasarnya salah juga ya, ambulannya kan emang dari lampu merah ya, terobos ya. Tapi udah bunyi sirine dari... Sudah, itu sudah besar itu. Terus Bang? Itu emang ambulannya juga pelan. Terus Bang? Ambulannya pelan. Jadi mobil merah tuh katanya itu udah nggak sempat ngerem. Usai kecelakaan, sopir mobil Agya merah berinisial B pun diamankan polisi.
Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini dalam penanganan Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosai News melaporkan. Pemirsa, emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan nekat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan 7 penumpang. Ya, pemirsa, aksi pengendara tersebut pun viral di media sosial. Ada saja aksi emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan ini. Pasalnya, sang emak berkendara motor berboncengan hingga 7 penumpang dengan kecepatan tinggi melintasi jembatan Ampera. Aksi berbahaya ini pun viral di media sosial. Tidak hanya melampaui batas jumlah maksimal penumpang, 4 emak dengan 3 anaknya ini juga tidak mengenakan helm. Kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang pun langsung bergerak cepat dan mengamankan pengendara ke Mapolrestabes Palembang. Selain sanksi tilang, motor si emak pun terpaksa ditahan untuk memberikan efek jera. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Motor ditahan? Ya, motornya ditahan. Alasannya apa itu, Bang? Jadi informasi dari yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di rumah sakit Akagani. Jadi karena panik dan terburu-buru, yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan yang video yang beredar. Apapun alasannya, setiap pengguna kendaraan di jalan raya wajib mematuhi aturan berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah minibus menabrak 12 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Ponorogo, Jawa Timur. Diduga pemirsa kecelakaan terjadi karena sang sopir salah injak pedal gas. Dua belas sepeda motor ini rusak usai tertabrak sebuah minibus yang dikemudikan Sugeng Handoko. Beberapa di antaranya bahkan ada yang terlindas minibus. Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan pertokoan Jalan Hos Cokro Aminoto, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, 12 sepeda motor milik karyawan toko terparkir rapih di tepi jalan. Tiba-tiba meluncur minibus dari arah Madiun ke Ponorogo yang melaju kencang dan serong ke kiri. Minibus pun langsung menabrak belasan motor yang terparkir. Diduga sopir hendak menginjak pedal rem namun justru menginjak pedal gas. Kendaraan baru berhenti setelah ban depan sebelah kiri minibus meletus. Utara, terus ya nggak tahu di depan ini langsung nabrak nyasa. Tidak ada alibi ban meletus. Iya. Kalau ban meletus tidak mungkin. Tahu-tahu langsung nabrak. Kenceng. Dari mana ada? Rata-rata motor karyawan semua. Ada 12 kalau nggak 13 ada. Usai kejadian, sopir minibus enggan memberikan keterangan. Namun para pemilik motor mengaku sudah dijanjikan uang ganti rugi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, toko sekaligus rumah tempat tinggal milik pengusaha furniture di Kabupaten Serang, Banten disatroni 6 kawanan perampok. Seluruh keluarga disekap, lalu perampok kabur membawa perhiasan dan uang tunai sebesar 120 juta rupiah. Setelah berhasil membobol tembok dari belakang rumah, ke-6 kawanan perampok masuk ke toko yang menjual barang-barang furniture sekaligus rumah tinggal korban yang berada di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Kawanan perampok tersebut mengancam dengan senjata tajam lalu mengikat dan menyikat 8 penghuni rumah. Berdasarkan pengakuan korban, saat itu hujan deras. Diduga para perampok ini memanfaatkan situasi karena di saat hujan situasi sepi. Pemilik rumah sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya korban tak berdaya hingga ke-6 perampok mengikat dan menyekapnya di kamar, bahkan mulut korban ditutup dengan lakban. Para perampok lalu berhasil kabur dari pintu belakang rumah dengan membawa perhiasan dan sejumlah uang ratusan juta rupiah milik korban. Kita masuk ada 5 orang, di atas ada 1 orang, jadi yang masuk ke dalam ada 6 orang. Sempat berantem di dalam, setelah itu saya dipukul kepala, pakai golok atau apa saya nggak tahu, berdarah. Dia suruh saya udah jangan lawan, akhirnya saya nggak lawan. Saya udah diikat, dilakban di mulut, udah habis itu
semua orang tua mertua saya semua diikat. Sedikit memang telah terjadi perkara terjadinya pencurian dan kekerasan terjadi di Kampung Babadan, Desa Kubang Puji, Pontang. Sekira jam 2.30 pada saat itu hujan, memang lagi dari malam sampai pagi hari hujan. Dan alhamdulillah korban langsung melaporkan ke Polsek, kita langsung cek TKP, dan pagi harinya kita cek TKP ulang dengan pihak Polres Serang. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi main hakim sendiri kembali terjadi di jalanan, tepatnya di Badung, Bali. Iya, karena tersulut emosi saat berkendara motor, pelaku memukuli 2 pengendara motor lainnya. Video pemukulan pengendara motor yang berlangsung di tengah kemacetan lalu lintas di Simpang 4 Kerobokan Kuta Utara, Badung, Bali viral di media sosial. Pelaku yang berprofesi sebagai pelatih mixed martial art tersulut emosi setelah ditantang berkelahi 2 pengendara motor lainnya. Pelaku menyebut kedua pengendara berkendara ugal-ugalan dan berkata kasar hingga penganiayaan tidak terhindarkan. Bahkan, pelaku berkali-kali melayangkan pukulan dan tendangan hingga kedua lawannya tersungkur di jalan. Aksi jagoan jalanan ini pun berakhir dengan permintaan maaf. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat serta kepolisian di daerah Kuta Utara terkait telah beredarnya video viral berisi penganiayaan yang saya lakukan terhadap pengendara sepeda motor bertempat di traffic light Simpang Kerobokan. Saya menyadari bahwa perbuatan pemukulan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Kini, polisi belum bisa memproses lebih lanjut kasus tersebut. Apalagi kedua orang yang dipukul belum diketahui identitasnya sehingga belum bisa dimintai keterangan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Tak terima minta diceraikan, seorang ibu muda dan anaknya di Cianjur, Jawa Barat disiram air panas oleh suaminya. Ya, akibat kejadian tersebut pemirsa, tubuh korban melepuh sementara pelaku melarikan diri. Kisah pilu dialami Septiani, warga kampung Cihaur, Cianjur, Jawa Barat. Hampir sekujur kondisi Septiani melepuh akibat disiram air panas oleh suaminya sendiri, Andri Haryadi. Bagian punggung, tangan hingga wajahnya menghitam akibat disiram air panas. Sementara sang anak yang masih bocah turut menjadi korban kebengisan sang suami. Tidak hanya menyiramkan air panas, Andri juga sempat menampar istrinya. Setelah puas menyiksa korban, pelaku langsung melarikan diri. Aksi kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu ketika korban akan menitipkan sang anak kepada pelaku lantaran akan pergi ke Jakarta untuk bekerja. Pelaku naik pitam saat korban meminta untuk menandatangani surat cerai. Ya, saya mau nitip anak. Gitu. Mau nitip anak. Itu emang sering terjadi kekerasan ya? Enggak, baru kali ini. Maksudnya nitip anak tuh gimana? Ya, saya mau nitip anak ke dia gitu. Oh, teteh mau kerja? Iya, saya mau kerja di Jakarta. Okay. Kalau suami kerjanya apa? Nggak kerja. Tiap hari main apa? Ya main gitu aja, lantang-lantung gitu. Jadi yang kerja teteh selama ini? Dagang kecil-kecilan. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan aksi kekerasan sang suami ke petugas kepolisian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan, iNews melaporkan. Aneka gimmick dan tebak istilah mewarnai debat Cawapres tadi malam. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.
Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Pram Sanjaya. Pemirsa, kita ke informasi pemilu. Debat keempat Pilpres semalam diwarnai aksi saling sindir antar cawapres. Ya, pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyindir Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar karena membaca catatan saat menjawab pertanyaan dari panelis soal pangan. Dan Muhaimin membalas dengan mengatakan Gibran hanya mengulang pertanyaan dirinya dan bahkan dalam pernyataan penutupnya, Muhaimin menyentil Gibran soal catatan Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk. Dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian, otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi, kita ingin meningkatkan produktivitas para petani, pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming, pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam, turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, Muhaimin Iskandar menyinggung soal etika dalam debat Cawapres semalam. Ia menegaskan debat seharusnya fokus pada kebijakan untuk memimpin negara, bukan tebak-tebakan definisi. Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi Gibran yang bertanya soal LFP atau lithium ferrofosfat. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar.
agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Sementara itu pemirsa, Gibran Rakabuming Raka menunjukkan gestur gimmick seolah mencari jawaban Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau. Di sisi lain, Mahfud MD enggan menjawab pertanyaan tersebut karena dinilai bersifat recehan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya, sementara itu pemirsa, saat bertanya terkait impor komoditas pangan, Mahfud MD menyindir Gibran dengan menyebut tidak akan memberi pertanyaan jebakan dan receh karena menghormati Gibran sebagai cawapres. Namun Gibran justru menyebut Mahfud MD sedang ngambek. Saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor-mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini? Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan
ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu, Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang, Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Ya pemirsa, dalam penyampaian visi misinya Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Sementara saat sesi tanya jawab, Gibran menyebut tidak semua program food estate gagal dan jangan memberi narasi yang menakutkan kepada masyarakat. Kami akan gunakan empat tolok ukur itu, tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak. Cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak, calon-calon pemimpin harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih? Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Sementara itu pemirsa, usai debat calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertanyaan dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan dalam debat ini hanya gimmick. Sehingga Mahfud pun menjawab pertanyaan tersebut dengan gimmick pula. Soal pertanyaan receh itu ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan lalu dianggap oh bukan itu pertanyaannya, padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan ini kok jawabannya receh banget, enggak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya enggak akan gunakan sisa waktu, enggak ada gunanya. Debat kayak gini, kan cuma gitu, itu bagian gimmick saja dari... Ya pemirsa, pasca debat kedua calon wakil presiden 2024, Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait cawapres mana yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat kali ini. Usai debat cawapres nomor urut 3, Mahfud MD unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews.
Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 22%. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Yeni Wahid pagi ini hadir di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI di Geraha Oikumene, Salemba, Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar Pranowo untuk menggelar dialog dengan pengurus PGI sekitar pukul 7.30 tadi. Ganjar akan berdialog dengan anggota dan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengenai situasi kebangsaan saat ini. Sebelumnya Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo serta Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Yeni Wahid sarapan pagi bersama pimpinan gereja. Acara ini dipersembahkan oleh letusan gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur masih menyisakan luka dan trauma bagi masyarakat setempat. Warga kini masih bertahan di posko-posko pengungsian. Bantuan terus mengalir termasuk dari MNC Peduli berupa 2 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng yang diserahkan kepada pejabat Bupati Flores Timur Doris Alexanderihi dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Petrus Pedomaran di kantor Camat Wulanggitang. Bekerjasama dengan Partai Perindo di lapangan, penyaluran bantuan langsung diserahkan kepada warga yang terdampak di kantor Desa Boru yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat. Kerjasama MNC Peduli dan pimpinan Perindo di Indonesia, Pak Haritanu, dan juga Perindo di Flores Timur memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami di Flores Timur 2 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara Flores Timur. Terima kasih sekali lagi kepada MNC Peduli, pimpinan segenap jajaran, dan yang terkait di dalamnya, terima kasih atas bantuannya. Kiranya masalah erupsi ini kami, daerah dan masyarakat dapat laluinya dan segera berlalu masalah erupsi ini. Bantuan ini disambut gembira para pengungsi yang saat ini masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Kami sangat berterima kasih, kami sangat senang. Karena selama ini sudah berapa minggu ini kami tidak bisa cari uang untuk beli beras dari kebutuhan lain. Dan dengan bantuan ini kami merasa sangat terbantu. Gunung api Lewotobi laki-laki resmi menyandang status level 4 atau awas sejak 9 Januari 2024. Akibat letusan gunung api ini, ribuan warga terpaksa mengungsi. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta wisata adrenalin, kami memiliki rekomendasi wisata seluncuran warna-warni yang ada di perbukitan Bantul. Ya, seluncur pelangi ini diklaim sebagai wahana seluncur terpanjang di Yogyakarta. Yogyakarta selalu menarik dikunjungi, mulai dari wisata kuliner hingga alamnya. Salah satunya wahana Rainbow Slide yang terletak di alam perbukitan di Dusun Kedung, Wonosari, Kapanewon Pajangan yang dipastikan memacu adrenalin. Menggunakan ban peluncur, pengunjung bisa menyusuri jalur menurun berwarna-warni pelangi. Memiliki panjang 70 meter dengan kemiringan 60 derajat, seluncur ini diklaim menjadi wahana perosotan atau luncuran terpanjang di Yogyakarta. Pada saat peluncur didorong inilah, adrenalin terpacu mendebarkan sambil menikmati pemandangan bentang alam pegunungan Kars Gunung Kidul dari atas perbukitan Pajangan. Panjang se-Jogja ini di sini di Kopi Puncak Rindu, jadi kayak penasaran banget sepanjang apa sih gitu. Ternyata emang panjang banget sih dan bikin super duper lemas banget sih.
keren banget. Memacu adrenalin banget, deg-degan, pokoknya excited banget sih tapi. Pokoknya bikin pengen coba lagi gitu. Pertama takut nggak mau coba ini? Takut banget dong, deg-degan kan. Apalagi ini tuh panjang banget, nggak kayak yang biasanya gitu di tempat-tempat lain. Untuk merasakan sensasi seluncur terpanjang ini, pengunjung cukup membayar Rp20.000 dan dipastikan keamanannya. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah Aing Siang hari ini pemirsa. Namun jangan lupa saksikan Aing Siang di program Indonesia Memilih sesaat lagi. Saya Pramsen dan rekan saya. Saya Aya Dupos pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.